Pagi ini Bapak Ibu jamaah sholat subuh saged bisa hadir mendatangi majelis ini bukan karena terpaksa. Orang bisa melaksanakan dan melakukan sholat subuh itu suatu yang berat dari 5 sholat itu. Tapi kalau subuhnya benar, itu menjamin bahwa sholat 4 lainnya itu lebih ringan dan mudah. Maka yang siapapun yang ingin melihat orang muslim yang telah beriman, maka lihatlah sholat subuhnya. Mudah-mudahan kita yang hari ini rawuh, memang dipilih oleh Allah menjadi calon-calon orang yang lulus di dalam menjalankan ibadah puasa. Amin ya rabbal alamin. Dan sholawat serta salam sama-sama kita doakan sebagaimana Allah dan para malaikatnya pada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bapak Ibu muliakan oleh Allah, puasa kita tinggal menghitung hari. Sebagian dari kita begitu puasa mendekat, makin cerah wajahnya karena dianggap sebentar lagi puasa mau selesai. Semua yang mengikat pada orang-orang yang berpuasa akan dilepaskan. Seakan-akan puasa membelenggunya, seakan-akan puasa mengurangi aktivitasnya, seakan-akan puasa itu mengganggu dalam aktivitas kesehariannya. Sehingga begitu puasa tinggal 5 hari, itu malah justru alhamdulillah. Mestinya wah ini kalau baginda Nabi justru 10 hari terakhir Bapak Ibu langsung mengencangkan ikat pinggangnya. Bukan berarti terus cepat-cepat ya, tapi ikat pinggangnya itu adalah memperkuat ibadahnya yang lebih baik dan lebih kuat daripada 20 hari sebelumnya. Dan kita cukup prihatin ya, di semua masjid semakin habis Ramadannya ya juga semakin maju. Biasanya 10 hari terakhir itu adalah jamaah aslinya. Kalau sebelumnya itu mencari sesuatu ya masih belajar. Kalau yang sudah 10 hari terakhir masih kuat ke masjid, ini sudah suhu ini. Kalau sebelumnya masih, kalau bahasa anak-anak ini masih cubu ini. Mudah-mudahan ini kita semuanya mendapatkan pahalanya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu dimuliakan oleh Allah, mengingatkan kembali, ingin saya sampaikan ada 2 hal yang menjadikan kebiasaan kita di bulan suci Ramadan kadang-kadang lupa ternikmat dengan menikmati puasa dan semua aktivitas di dalamnya, tetapi lupa akan tujuan kita. Seakan-akan apa yang kita alami, yang kita lakukan, yang bertahun-tahun ini sampai hari ini sudah benar cara menjalani dan melakukan semua amal ibadah di bulan suci Ramadan. Bapak Ibu, kalau kita pertama ini aturaken beberapa hadis yang berkaitan dengan Ramadan. Misalkan dalam bulan suci Ramadan itu apa janji Allah bagi mereka yang berpuasa? Janji Allah yang mereka yang berpuasa, man shoma Ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Mereka yang puasa di bulan suci Ramadan, Allah akan mengampuni dosa-dosa kita di tahun yang lalu. Ini kayaknya enggak menarik gitu. Puasanya 30 hari, tapi kok hanya segitu. Seakan-akan ngapunten, seakan-akan ini iming-imingnya itu untuk bisa berpuasa diampuni dosanya dalam 1 tahun. Padahal melakukannya ini sebulan penuh ini. Dianggap ini remeh-temeh.
Kita tidak melakukan puasa ini karena yang ditawarkan pada kita diampuni dosanya cuman setahun. Bukannya itu sama dengan puasa Muharram misalkan. Puasa Asyura itu ini tuh juga malah 1 tahun juga. Bapak Ibu muliakan oleh Allah. Tidak hanya itu. Allah Subhanahu wa taala itu tidak menyebut secara spesifik apa pahalanya. Bahkan Allah hanya menyebutkan dalam hadis qudsi, kullu amal ibni Adam lahu illa as-saum wa ana adzi bihi. Semua amal ibadah Bani Adam itu untuk dirinya kecuali puasa. Wa ana adzi bihi, dan saya akan memberikan ganjarannya sendiri. Nah, seakan-akan ini hubungan pribadi nih. Pribadi apa? Pribadi kula dan panjenengan sami dengan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu muliakan oleh Allah, apa ini artinya? Artinya bahwa ini adalah kontrak antara kula panjenengan sami yang tidak sama dengan ibadah yang lain yang melibatkan orang lain. Paling tidak ada 3 hal. Pertama, Bapak Ibu muliakan oleh Allah, karena ini Allah nyatakan wa ana adzibi, atau sipun bahwa ibadah ini Allah yang sendiri akan yang memberikannya dan tidak bisa dijadikan balasan, tidak bisa dijadikan tebusan nanti waktu di hari akhirat. Di waktu nanti kita dimintai pertanggungjawaban oleh Allah nanti di saat hari pertimbangan. Loh kok begitu? Kalau ibadah yang lain Bapak Ibu itu bisa jadikan tebusan. Pada waktu di dunia kita banyak melakukan, misalkan pernah melakukan suatu perbuatan zalim pada orang. Maka ibadah kita itu akan diambil oleh orang itu sebagai tebusan. Kalau cukup alhamdulillah, kalau nggak cukup ya kita akan menanggungnya juga. Tetapi ini beda nih dengan puasa. Puasa tidak bisa dijadikan tebusan karena wa ana adzibih. Berarti ini sebuah kemuliaan. Nanti puasa ini bisa dilakukan karena telah kita lakukan, Allah yang akan megangnya. Yang kedua Bapak Ibu, apa ini? Ini adalah sesuatu yang hubungannya hanya pada Allah dan kita, yang sifatnya tidak bisa seperti halnya ibadah yang lain yang bisa dilihat oleh orang lain, dan ibadah ini tidak bisa dijadikan nazar untuk kepentingan yang lain dalam sejarah agama-agama. Atau sipun apa? Dalam sejarah agama-agama, semua itu bisa ditebuskan pada Tuhan. Makanan setelah panennya sebagian ditebuskan untuk dianggapnya yang akan datang untuk meningkatkan hasil panennya. Ditebus dengan hasil panennya. Ada juga dengan cara apa? Dengan menebuskan anak-anaknya. Dengan apalagi dengan menebuskan kepala-kepala hewan. Tetapi dalam sejarah agama-agama belum ada satupun tebusan yang berupa puasa. Dan ini Allah Subhanahu wa taala diberikan kepada kita semuanya, bisa akan menjadi tebusan kita pada Allah atas dosa-dosa kita. Nah, ini yang tidak ada. Sesuatu yang bisa ditebuskan hanya dengan puasa. Dan itu Allah memberikan ganjarannya, diampuni dosanya setahun yang lalu. Seakan sepele tapi ini luar biasa Bapak Ibu. Nah, ini yang ingin saya sampaikan, yang diantara intinya adalah bahwa Bapak Ibu sering sekali di bulan suci Ramadan ini kita berdoa pada Allah yang justru bukan untuk kepentingan hubungan pribadi kalau panjenengan sami dengan Allah nanti di akhirat.
Tetapi banyak kali di antara kita justru ini untuk kepentingan kita di dunia. Atas pinopok Ramadan ini adalah bulan suci Ramadan di mana semua doa insya Allah Allah akan ijabahi. Betul ya? Selama kita ikhlas Allah ijabahi. Puasa kita ikhlas Allah ijabahi. Tetapi Bapak Ibu kita tidak menggunakan kesempatan ini bukan untuk memperbaiki hubungan kita pada Allah. Tapi justru karena dianggap ini bulan suci dan doa kita diijabah, doa-doa kita panjatkan pada Allah hanya untuk kepentingan duniawi. Belaka, kalau mengatakan belaka. Justru banyak di bulan suci Ramadan kita menteleng dengan doa, tahajud kita dengan sangat ikhlas, bahkan tarawih kita tidak pernah absen. Tetapi doa yang kita panjatkan lebih banyak porsinya untuk kepentingan dunia. Apa diantaranya? Kesuksesan dalam karir bekerja. Ya Allah, berikan kemudahan untuk sampai bisa profesor misalkan. Berikan kemudahan di tahun depan bisa jadi direktur, bisa naik jabatan. Anak-anak saya bisa sukses bekerjanya, sukses dan banyak lagi ya. Anak-anaknya tata dan justru yang berkepentingan untuk Allah sebagaimana tujuan Ramadan itu dilupakan. Itu berkali-kali kita ucapkan dan apakah boleh? Boleh. Sangat boleh. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala juga mengingatkan pada kita apapun yang kita minta, Allah akan mengabulkannya. Ada di dalam surat Al-Hud Bapak Ibu disampaikan mangkana yuridu hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum wa hum fiha yubkhasun. Bapak Ibu muliakan oleh Allah, apapun yang kita minta pada Allah, Allah tidak akan menguranginya dan Allah akan mengabulkannya. Allah sendiri menjamin itu. Allah tidak akan mendolimi hamba itu. Selama dia minta, Allah akan ngasih sesuai dengan doanya. Ingin sukses bisnisnya, Allah kasih. Ingin sukses putra-putrinya, Allah kasih. Ingin rizkinya bertambah cukup banyak dan cukup barokah Allah kasih. Ini semua seakan-akan baik. Betul nggak? Baik, tentunya itu baik. Tapi Allah mengingatkan Bapak Ibu muliakan oleh Allah di dalam kelanjutan surat itu. Ulaikal ladzina laisa lahum fil akhirati illan nar. Mereka itulah orang-orang yang tidak memperoleh sesuatu di akhirat kecuali neraka. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Bapak Ibu muliakan oleh Allah. Mereka-mereka yang seperti ini nanti hanya akan mendapatkan pahalanya. Diberikan semuanya tapi di dunia saja. Allah tidak memberikannya nanti di akhirat. Waktu nanti Bapak Ibu, waktu kita pasti ya. Kalau menurut ayat surat Al-Hud ayat 15-16 ini. Bahwa nanti para mufasir mengatakan kita akan seakan-akan sudah melakukan semuanya untuk Allah kok tidak ada pahalanya. Kemana ya Allah tahajudku? Gimana ya Allah puasaku? Gimana ya Allah semua amal ibadahku yang begitu banyak kok tidak bisa membawaku pada surgamu, tidak membawa ampunan padamu. Karena Bapak Ibu muliakan oleh Allah, selama di dunia kita mintanya memang untuk dunia. Dan Allah sudah kasih. Tidak ada satupun yang engkau minta padaku, itu urusan akhirat. Nah, jadinya buntung nih. Masya Allah. Tapi persoalan ya. Nah, makanya Bapak Ibu muliakan oleh Allah, doa-doa yang dianjurkan di bulan suci Ramadan yang perlu banyak dilakukan justru doa-doa akhirat nih. Apa misalkan
Doa mau buka puasa, bukan mau buka puasa, doa menjelang puasa. Napa nika? Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, as'alukal jannah, wa a'udzubika minan nar. Doa ini napa? Minta surga dan minta ampunan dan terbebas dari api neraka. Oh, bukan dunia nih. Ampunan dosa, surga, dan terbebas dari api neraka. Ada lagi doa yang diriwayatkan yang disampaikan pada Aisyah, diriwayatkan oleh Bukhari, menyebutkan yang sangat sering kita sebutkan doa niki. Napa niku? Allahumma innaka afuun tuhibbul afa fa'fu anni. Ada yang riwayat yang lain menyebutkan Allahumma innaka afuun karim tuhibbul afa fa'fu anni. Nun sewu niki ada enggak urusan dunia di doa ini isinya? Boten wonten. Isinya apa? Isinya kita minta maaf pada Allah karena Allah menyukai ampunan. Ya Allah, ampunilah dosa-dosaku ini. Masya Allah, tidak ada. Ada lagi doa yang dianjurkan oleh Allah, Allahumma inni as'aluka ridhoka wal jannah wa a'udzubika minan nar. Ini seiring dengan tadi. Tapi salah satu doa dianjurkan di bulan suci Ramadan. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Wal laki-laki al afafa wal ghina. Ampunan dosa. Masya Allah. Jadi memang Bapak Ibu, puasa ini untuk menebus dosa kita. Itu yang terpenting dan ini jangan dilupakan. Tujuan kita berpuasa adalah ampunan selama setahun dan itu wa ana adzibi. Allah akan mengganjarnya sendiri. Makanya jangan diisi dengan urusan dunia terlalu banyak. Boleh, boleh. Dan Allah akan mengabulkannya. Tetapi ingat jangan lupa untuk sering-sering justru kita mohon ampun pada Allah. Ini yang pertama. Yang kedua yang saya sampaikan adalah salah satu aktivitas bulan suci Ramadan yang sudah menjadi kebiasaan kalau dengan sami adalah sedekah. Betul ya? Sedekah. Sedekah kita banyak sekali mulai dari takzil. Setelah itu nanti ada apa kalau malam itu? Ada jaburan. Nah, ada kalau sahur ini kenapa? Kayaknya ada 3 kan. Kalau ada sebagian yang lain 3. Ada takjil, jaburan, ada sahur. Itu semua di sebagian dari masyarakat. Karena di sebagian masjid itu masjid untuk tidur ya. Terus nanti pagi ada lagi untuk sahur mereka. Karena telah membangunkan dan sebagainya. Itu semuanya adalah sedekah. Tidak hanya itu. Di dalamnya juga sebagai batas di antara kita untuk memulai Memulai untuk zakat. Baik zakat fitrah atau fitri maupun zakat mal. Tetapi yang sering Bapak Ibu muliakan oleh Allah, kita lupa. Seakan-akan membiasakan diri semua urusan sedekah ini lepas tanpa kita memperhatikan satu hal. Bahwa ada hak-hak orang lain yang secara individu melekat pada kelompok sami, itu siapa yang tidak kita perhatikan. Karena kita sudah membiasakan diri, semua urusan ini kasihkan masjid saja. Selesai. Semua urusan kita berikan kepada Basnas saja. Semua urusan kita berikan sama Lasnas saja. Seakan-akan selesai urusan ini. Tetapi ingat bahwa ada orang yang sangat berhak dalam hal sedekah-sedekah kita. Siapa itu? Yaitu adalah akrobun. Orang-orang yang dekat. Kita dekat lupa, yang jauh malah ingat. Nah, saya masih ingat Bapak Ibu muliakan oleh Allah, di antara banyak kasus
Di negeri kita banyak gelandangan, banyak orang-orang yang tidak punya rumah, banyak orang yang nggak bisa makan karena putusnya hubungan kekeluargaan. Entah itu putusnya sengaja diputus, atau karena memang tidak tahu nasabnya itu dari mana, sehingga itu menjadi masalah. Bapak Ibu muliakan oleh Allah, di antara kita juga kadang ada yang sering sulit bedakan. Di antara akrobun itu apa? Adalah mahrum. Kadang kita agak sulit bedakan apa bedanya mahrum sama muhrim. Napa nih kita nih? Muhrim adalah, nah ini muhrim saya ini. Ini Mbak, ini muhrim saya. Nah ini sering sekali disampaikan. Apakah benar menggunakan kata muhrim? Boten ya. Muhrim itu artinya orang yang memakai baju ihram. Kalau Bapak Ibu tindak apa niku umroh napa haji kan pakai baju ihram. Begitu kita pakai baju ihram, maka kita adalah muhrim karena kita pakai baju ihram. Kalau kata ini muhrim saya, berarti ini adalah baju ihram saya. Begitu nggih. Nah, yang benar adalah mahrum. Nah, ini mahrum. Mahrum. Ini mahrum. Artosipun mahrum itu adalah orang-orang yang diharamkan untuk dinikahi. Kalau dari sisi laki-laki siapa saja ini? Suami, anak laki-laki, cucu laki-laki, ke atas bapak ya, ke atas lagi nenek, ke samping paman. Nah, ini buatan tadi kalau dari putri, istri, ke bawah anak perempuan, cucu perempuan ke atas. Kita niki ibu ke atas lagi, nenek ke atas lagi sampai. Itu disebut mereka itu haram untuk dinikahi. Itu disebut dengan mahrum. Maka kalau mahrum tidak membatalkan wudhu katanya kalau kita bersentuhan. Yang menjadi perdebatan saat niki gimana kalau menyentuh istri. Niku kinten-kinten batal napa mboten? Istri niku mahram atau bukan? Mahram napa mboten? Istri niku bukan. Istri niku bukan mahram. Kalau mahram lho kok saged jenengan nikahi? Nah, berarti itu bukan mahram. Niku orang lain yang hubungan kula panjenengan sami niku hanya gara-gara akad. Nggih, akad saja. Qabil tu nikah bi mahrin mankur halan sah pun selesai langsung semua urusan apapun menjadi boleh. Yang semua jadi haram jadi boleh hanya dengan 3 detik atau berapa dia selesai. Tapi itu bukan mahram kita. Nah, yang menjadi perdebatan niku ini membatalkan wudhu atau tidak, sebagian membatalkan, sebagian tidak. Ternyata begitu. Karena Rasulullah SAW itu pernah setelah bangun dari tidurnya itu pernah mencium keningnya Aisyah kemudian sholat. Nah, berarti nggak batal apa ya? Ada yang membolehkan gara-gara hadis niku nggih. Ada yang tidak membolehkan karena betul-betul dalam konsep fikih Bapak Ibu dengan suami itu betul-betul bukan mahram. Maka kalau kita bersentuhan tetap membatalkan wudhu. Nggih, monggo nderek elek niki mana seyakinnya karena ada 2 pendapat. Nah, Bapak Ibu dimuliakan oleh Allah. Ya, kembali lagi ini berkaitan dengan apa tadi? Sedekah ya. Nah, sedekah niku yang paling utama adalah untuk mereka yang dekat. Betul bahwa Allah Subhanahu wa taala menyebutnya ada 8 asnaf golongan. 8 golongan itu yang diberikan, tetapi keutamaannya justru kepada akrab, orang-orang yang dekat. Dekat itu siapa? Dekat itu satu Bapak Ibu, dekat dalam arti mahram.
ya mahram. Kalau begitu, dekat arti mahram itu tidak hanya sekedar sedekah, termasuk penjagaan, perlindungan, hak-hak yang lain itu akan melekat satu dengan yang lainnya. Anak laki-laki akan bertanggung jawab kepada ibunya, bertanggung jawab kepada adik-adik perempuannya, bertanggung jawab kepada orang tuanya, dan sebagainya. Begitu juga sebaliknya, nanti ini ada hubungan yang tidak hanya persoalan sekedar sedekah, tapi juga termasuk hubungan-hubungan lain yang menjadi tanggung jawabnya. Ini mahram. Maka itu orang yang dekat sekali dengan kita. Bapak Ibu muliakan oleh Allah. Yang kedua disebut dengan mahram, yang disebut dengan akrob tadi, itu adalah mereka yang hubungannya waris. Nah, waris ini sama nggak dengan mahram? Beda ya. Tapi memang betul semua yang mahram itu pasti waris. Tapi tidak semua yang waris itu mahram. Itu juga harus hati-hati. Nah, maka orang disebut dengan mahram itu adalah di antara yang kedua, itu adalah mereka yang ada hubungannya waris. Maka kalau begitu semua sedekah itu utamakan kepada warisnya. Entah ke atas, ke bawah maupun ke samping. Yang ketiga, akrob itu siapa? Yaitu orang-orang yang ada hubungan nasab. Nasab. Berarti ada hubungan darah. Selama ada hubungan darah berarti nasab. Nah, alhamdulillah di Jogja niku ada kebiasaan menarik Bapak Ibu kalau bulan Syawal niku ada kegiatan trah. Leres nggih? Halal bihalal trah bani siapa? Bani fulan, bani fulan. Itu berarti yang disebut dengan akrob di sini adalah trahnya dulu. Itu lebih utama daripada yang lain. Maka kalau kita membantu apapun termasuk sedekah yang kita berikan, maka jangan lupakan trah kita ada yang masih miskin, ada yang masih pendidikannya belum terperhatikan, masih makan saja belum sampai cukup 3 kali sehari, itu lebih diutamakan daripada orang lain. Nah, ini dia Bapak Ibu muliakan oleh Allah. Mari kita cukup ini. Ini masalah di antara kita yang selama ini kurang memperhatikan yang akrobun, malah justru yang jauh-jauh terlihat. Kita disodori data. Misalkan angka kemiskinan di Jogja begitu banyaknya, angka pengangguran begitu banyaknya. Terus kita terbawa emosi, wah kita harus bantu. Lupa. Orang yang dekat dengan kita malah termasuk di dalamnya yang kita tidak perhatikan. Maka bulan suci Ramadan ini Bapak Ibu, kewajiban kita diantaranya adalah memperhatikan secara materi mereka-mereka yang dalam kesulitan ekonomi dari kalangan mahram. Masya Allah, ini mahram ini persoalan di antara kita karena kita tidak kurang memperhatikan. Gelandangan macam-macam tadi yang saya sebutkan di muka itu karena apa? Antara nasab nggak saling perhatikan, lungo-lungo, gelandangan kono. Karena apa? Dulure orang nggak teke. Akhirnya gitu. Kalau ditanya bapakmu siapa? Mbu. Dari mana asalnya nggak ngerti. Astagfirullahaladzim. Bapak Ibu muliakan oleh Allah, andai kata nasab ini kita jaga dengan baik, hak dan kewajibannya tidak ada. Orang itu kok sampai kekurangan. Maka sedekah-sedekah kita juga kita berikan pada mereka. Semua akan menjadi guyub rukun diantaranya karena dicukupi. Salah satu untuk membentuk hubungan kita baik itu dengan keluarga, itu adalah mencukupi semua kebutuhan yang secara materi yang paling mendasar. Itu perut itu dulu diselesaikan. Kalau itu belum selesai, Masya Allah, jadi masalah. Bapak Ibu muliakan oleh Allah, kayaknya sudah setengah jam saya sampai. Mohon maaf atas semua kesalahan selama menyampaikan ini. Dan tentu kita akan
Bentar lagi mau Idul Fitri, di antara salah satu kebiasaan kita adalah menjalin silaturahim, dan menjalin silaturahim utama itu adalah jangan sampai nasab kita terputus. Maka dalam orang Jawa menyebutnya ayo kita sejarah. Terus nggih? Sejarah. Kalau di Jawa Timur niku artinya ayo sejarah. Enggak ayo silaturahim mboten, tapi ayo sejarah. Sejarah ngene simbah A B C D ini kabeh ditekani bersama keluarga kita. Artinya apa? Keluarga kita biar tahu sejarah atas keluarga. Nasabnya itu yang selama ini kita lupakan. Yang tahu siapa? Yang tahu hanya paling banter hanya sampai kakek nenek. Itu kadang-kadang anak-anak kita hanya taunya itu adalah Yangti sama Yangkung. Tapi kalau ditanya siapa namanya Yangti Yangkung, nggak tahu. Nggak tahu nih. Wih. Yang tahu hanya Yangkung Yangti sudah. Weh. Nah, sapa dulure Yangkung Yangti embuh wis ora ngerti. Nah, makanya tradisinya adalah kita datangkan kepada Yangkung tadi. Kemudian biasanya terus mereka cerita ya. Oh, kowe iki dulurmu iki ngene nyambunge ngene. Nah, itu terus diucapkan setiap tahun agar jangan sekedar itu tradisi, tetapi diantaranya ada hak dan kewajiban nanti setelah itu bisa dilakukan. Niko, mari kita jaga silaturahim ini agar kita semuanya terhindar dari semua perbuatan-perbuatan di luar kendali kita. Mudah-mudahan kita termasuk hamba Allah yang bertakwa. Qulu qouli hadza wastaghfiruhu innahu ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.